Hermawan. Hari ini kita akan bikin karamel puding ya. Jadi ini turunan hidangan dari krim karamel. Tapi cara mengolahnya berbeda dan pastinya jauh lebih praktis, waktunya jauh lebih cepat karena kita akan menggunakan bantuan setnya tuh dari jelly powder dan juga agar powder ya. Yang biasanya itu kalau krim karamel tuh adonan telur, dia dikukus kalau nggak di bake dengan suhu tertentu, dia jadinya nanti set ya, matang, telurnya kan menjadi matang. Oke, kalau gitu langsung aja ini bahan-bahannya. Nah, jadi nanti ada dua komponen. Yang pertama si puding susunya itu, yang pastinya jiggly, silky, lembut ya, dan juga karamelnya ya. Jadi untuk puding susunya di sini kita akan perlu susu. Di sini aku menggunakan Ultra Milk ya, berasal dari susu sapi segar, mengandung vitamin, kalsium dan juga protein yang pastinya bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Lalu ada telur, nanti kita akan pakai kuningnya aja, gula, agar powder, jelly powder dan juga garam. Kombinasi antara jelly powder dan juga agar powder ini akan menghasilkan tekstur seperti silky pudding ya. Tapi kalau kalian punya silky pudding powder yang plain itu juga bisa ya. Biasa silky pudding tuh macam-macam bahannya. Ada yang campuran dari jelly powder, ada juga yang dari karagenan powder dan lain-lain ya. Lalu untuk karamelnya kita akan memerlukan gula dan juga sedikit air. Semua resep lengkap udah ditulis di description box, jadi kalian bisa cek. Oke, kalau udah, sekarang kita akan memasak ya. Nah, ini kemasan baru dari Ultra Milk ya, Ultra Twist, dimana lebih memudahkan kita karena bukanya hanya dengan satu step aja. Biasanya kan harus dibuka lagi dan beresiko tumpahnya lebih besar gitu. Dan juga kalian bisa lihat bedanya kalau misalnya belum terbuka ininya rapat, dan kalau udah terbuka walaupun kita tutup dia ada sedikit gap ya. Nah, ini sekedar info juga, kalau menuang susu tuh pastikan aliran susunya di bawah diameter garis tengah ini. Jadi dia mengalir dengan lebih mudah tuh ya. Kalau udah, ini yang tadi adonan untuk puding susunya, kita gabung aja jadi satu semua. Sambil kita panaskan perlahan, ini kita akan sambil bikin karamelnya juga. Masukkan gula dan juga airnya. Kita kayak sedikit aduk-aduk ini sampai semuanya kerendam air. Ini kita biarin aja sampai dia kuningan gitu ya, jadi rasa karamelnya juga udah keluar. Jangan diaduk-aduk kalau bikin karamel karena takut nanti malah jadi crystallize. Ini sambil nunggu simmer, itu juga sambil dipanasin. Jadi karamelnya nanti kita sebagian akan taruh di wadahnya, sebagian nanti akan kita jadiin saus. Nah, kalau kalian mau bikin saus karamel yang cair, itu bukan pada saat kita awal bikin karamel kita airnya dibanyakin, karena anyway dia sebelum dia menguning dia akan menguap dulu gitu. Jadi yang paling penting nanti ketika karamel rasanya dia udah jadi, baru nanti kita akan tambahin air kalau mau bikin saus yang encer gitu ya. Oke, terus ini udah mulai simmering adonan untuk pudingnya. Ini kita akan ambil kuning telur saja. Sebenarnya kalian bisa aja menggunakan satu telur ya, atau dua kuning telur gitu. Sebenarnya kenapa kuning telur? Pertama lebih gurih, warnanya lebih atraktif, dan juga nggak bau amis. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka dessert yang bau amis, biasa pie, susu atau apa, biasa jangan pakai putihnya karena biasa bau amis itu dari putihnya. Sambil aduk, kita akan masukkan sedikit dari susunya, sedikit demi sedikit ya, supaya telurnya nggak malah matang jadi scrambled egg ya. Nah, udah gini ditemper gini, dipancing, kita balikin lagi sambil aduk terus. Oke, kalau udah gini udah wangi. Nah, ini aku akan masukin vanilla extract sedikit aja ya. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada, skip aja, itu bakalan tetap enak ya, rasa susu, wangi, sedikit gurih dari telur. Pastikan setelah telur masuk dia kembali simmering kayak blebeb-blebeb sedikit ya, jangan sampai overheat ya. Memastikan telurnya dia udah termasak dengan baik. Nggak perlu sampai kayak mendidih heboh gitu ya, yang penting dia berasap dan juga sedikit simmering gitu. Oke, ini udah, kita sekarang matikan api dan kita lihat karamelnya. Nah, kalau udah kekuningan kayak gini, ini kita matikan api aja. Nanti dia akan sedikit lagi menggelap ya. Jadi tergantung segelap apa yang kalian mau ya. Ada yang suka karamel tuh dia yang brown banget, ada yang lebih slightly brown, itu diatur sesuai selera kalian. Oke, siapin cetakan yang tahan panas tentunya karena karamel ini sangat-sangat panas ya. Kita masukin sedikit aja. Jadi ini aku mau bikin dua karamelnya di dalam sini, dua lagi polos saja, nanti kasih saus karamel supaya kalian juga bisa lihat kalian prefer yang mana ya. Oke, kalau udah, ini sekarang kita akan tuang untuk pudingnya.
dan juga yang polos ya. Kenapa sih sebenarnya aku bikinnya dua macam? Nah, jadi kendalanya biasa kan kalau kita bikin krem karamel, adonannya tuh dia dimasaknya asal anget doang, terus dia langsung ditaruh ke wadah. Jadi telurnya masih dalam keadaan cair, dia dikukus atau enggak di bake, dimatengin sampai dia ngeset ya. Biasa si karamel yang di dasar ini dia akan meleleh seutuhnya gitu. Nah, cuman kalau kita pakai metode ini, biasanya karamelnya suka masih sisa di bawah, dan kalau misalnya kita cuci piring yang ada karamel keraknya itu tuh lumayan PR juga gitu. Nah, jadi nanti kalian lihat aja. Nah, sekarang ini kita akan bikin saus karamelnya ya. Karamel yang tadi ini kita masukin aja air panas 3 sendok, 4 sendok. Terus kita akan masak sampai konsistensinya yang kalian mau, kekentalannya, tingkat kemanisannya juga seperti yang kalian mau. Kenapa kalau mau bikin saus karamel cair, bukan takaran airnya pertama yang ditambah, tapi ketika dia udah jadi karamel baru kita tambahin air. Percuma kalau ditambah air pertama, sebelum dia menjadi caramelize, jadi coklat, pasti airnya tuh dia perlu nguap dulu gitu. Jadi bakalan sama-sama kental gitu. Jadi kita tambahin di akhir aja. Sambil nunggu jadi, sambil nunggu set, ini kita akan ada sedikit Q&A ya. Bersama Ultra Milk, oke? Oke, jadi apa pertanyaannya? Lebih suka masak-masak savory atau sweet, chef? Savory atau sweet, dua-duanya suka ya. Biasa kan kalau kita masak tuh harus komplit gitu. Jadi awalnya savory, penutupnya sweet. Ya, sebenarnya itu aku aja sih. Aku tuh kalau makan kadang kalau belum yang manis juga belum kelar gitu makannya. Jadi sama-sama lah, masing-masing ada challenge ya masing-masing gitu. Gimana caranya pede dengan masakan sendiri, chef? Pede dengan masakan sendiri. Nah, itu pertanyaan balik tuh biasa kalau yang masak, apakah kalian percaya dengan lidah kalian? Jadi mindset aku gini, kalau kita dalam masak, dalam berbisnis makanan, kalau kita terlalu fokus mikirin sama lidahnya orang kan nggak akan ada kelarnya tuh, karena itu terlalu relatif juga. Jadi lebih fokus ke lidah sendiri gitu. Jadi setiap kali kita masak, pastikan menurut kita itu tuh udah yang terbaik, rasanya udah pas, balance, lebih kayak gitu sih. Ya, next. Apa dessert favorit tadi? Dessert favorite ya, apa ya? Ini kalau pertanyaan makanan favorit, dessert favorit itu udah paling susah. Tapi kalau aku sih lebih suka dessert yang pastinya manisnya pas ya. Jadi namanya hidangan penutup mulut, pastinya dia harus yang ringan, yang meninggalkan aftertaste yang nyaman juga di lidah. Jadi mungkin something yang lebih light. Kalau misalnya emang rasa buah ya rasa buahnya dia menonjol, rasa susu ya rasa susunya menonjol. Gak terlalu campur aduk dan berat dan enak gitu. Chef Devina dan keluarga rajin minum susu nggak? Susu pastinya ya, karena anak saya juga masih kecil, yang udah gede, udah campur-campur, kadang minum UHT juga. Saya dan suami juga sering, apalagi pagi-pagi kita kalau lagi cepet-cepet gitu kan, makan sereal sama susu itu udah paling sering. Kak Devina sekolah masak atau suka belajar masak sendiri? Oke, nah kalau itu mah udah sering aku jawab ya. Oke, kalau gitu abis ini nanti kita akan mengadakan next Q&A, so stay tune terus, subscribe dan lain-lain. Dan kita akan cek pudingnya ya. Walaupun ini teksturnya dia nggak sama kayak krim karamel yang kalau dibikinnya tuh pakai telur mentah ya, yang lebih custardy gitu, tapi tetap enak banget. Ini rasanya juga gurih walaupun kita tadi cuma pakai susu, nggak pakai krim gitu kan. Dan teksturnya juga menarik ya kalau kita kombinasi antara jelly powder atau konjac powder, konnyaku powder, sama agar powder ya. Kalau konjac powder tuh dia kan lebih bouncy gitu, membal ya. Sedangkan kalau agar tuh dia lebih, apa ya namanya, dia mungkin lebih kayak berbody gitu. Nah kalau di combine ini jadi kayak teksturnya silky pudding kalau menurutku. Dan pastinya kombinasinya juga manisnya pas ya. Pudingnya dia nggak terlalu manis, saus karamelnya tentunya manis tapi nggak giung, apa ya giung, pada ngerti nggak ya?
Jadi Gyung tuh kayak yang overly sweet gitu. Nah, karena kan kita bikin sausnya juga cair ya. Oke, kalau gitu, kalau kalian mau resep lengkap semua udah ditulis di description box. Dan jangan lupa juga untuk cek social medianya Ultra Milk. Dan kalau kalian mau beli pun aku udah taruh link di description box ya. Langsung dicek aja. Jangan lupa juga minum susu karena banyak vitamin dan juga kebaikan lainnya yang hanya terdapat di susu ya. Maksudnya yang non buatan gitu. Oke, kalau gitu thank you for watching. Kalau kalian request tag at Devina Hermawan at Davis Pantry, like, subscribe, share dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.